ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين وجميع مشايخنا في الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Melanjutkan kajian kita pada kajian yang kemarin, yaitu membicarakan tentang puasa tatawwu atau puasa sunnah. Yang salah satu di antara puasa sunnah atau puasa tatawwu itu ada yang disebut dengan puasa gib, puasa yang selang-seling dilaksanakannya. Sehari puasa, sehari enggak, ya. Sekarang di halaman 24 dipaparkan oleh pengarang, wa innama faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumal ghibbi fi hadzal hadithi li sababaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, artinya hadis yang sudah disebutkan di atas, li sababaini, karena dua sebab atau dua alasan. Jadi ada dua alasan yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan terhadap puasa gib ini, yang dikenal dengan puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ahaduhuma, alasan yang pertama dari dua alasan yang disebutkan, anna bna Amrin, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, yang kemarin disebutkan di saat beliau ada semacam dialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana la yahtamilu aktsara min dzalika. Kana la yahtamilu aktsara min dzalika. Beliau, yaitu Abdullah bin Umar bin As, la yahtamilu, tidak mampu menanggung, aktsara min dzalika, lebih dari hal itu. Artinya dia nggak mampu melaksanakan lebih dari puasa selang-seling gitu. Bidalilin annahu alaihi salamu qala lahu, dengan dalil atau terbukti, boleh gitu ya, terbukti bahwa dia
terbukti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa perkataan Nabi kepada beliau? Fa innaka idza fa'alta dzalika, sesungguhnya jika kamu mengerjakan hal itu, ya, jika kamu mengerjakan pilihan-pilihan, kemarin kan disebutkan aku mampu untuk melakukan lebih dari itu gitu ya. Kata Nabi, kalau kamu lakukan hal itu, nafihat nafsuka, maka akan menjadi lemahlah dirimu. Nafihat itu bermakna daufat. Maka akan menjadi lemah dirimu, wa gharat ainaka, dan akan menjadi cekung kedua matamu lantaran puasa terus-terusan. Fa akhbarahu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada dia, yaitu kepada Abdullah bin Amr bin As, annahu, bahwasanya afdalu saumihi, puasa dia yang paling utama yang kudu dikerjain adalah al-ghibbu, yaitu puasa selang-seling gitu. Artinya kalau dia mau berpuasa, ya, jangan puasa terus-terusan deh. Udah dah puasa selang-seling, sehari puasa, sehari enggak gitu. Sehari puasa, sehari makan gitu kan. Nah, puasa yang modelnya kayak begitu itu adalah puasa Nabi Allah Daud alaihis salam. Wasani, kemudian alasan yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan annahu saumu Daud, bahwa puasa yang modelnya selang-seling kayak begitu itu adalah puasa Nabi Allah Daud alaihis salam. Nabi udah jelasin. Kalau yang sehari puasa sehari enggak itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Wa dzakara, dan Nabi juga sebutkan, ya, annahu, bahwa puasa yang modelnya kayak begitu itu, yang selang-seling tadi, lam yu'athir fi quwa Daud. Puasa yang modelnya kayak begitu, lam yu'athir, tidak melemahkan kekuatannya Nabi Daud. Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, terus, ya, sampai beliau meninggal dunia kayak begitu puasanya. Tetapi puasa yang dikerjakan model kayak begitu itu tidak melemahkan fisiknya Nabi Daud. Tidak melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihis salam. Biqaulihi, itu bisa dibuktikan dengan sabda Nabi yang mengatakan, wa kana la yafirru idza laqa. Nabi Daud alaihissalam itu la yafirru, enggak pernah dia lari. Idza laqa, bila bertemu dengan musuh. Jadi kalau musuh udah ada di hadapannya, dia lawan, dia enggak akan lari. Padahal dalam kehidupan keseharian beliau selalu apa? Puasa sehari lagi enggak. Begitu. Itu bukan setahun 2 tahun, seumur hidup itu dilakuin oleh Nabi Daud alaihissalam. Tetapi model puasa yang dilakonin kayak begitu itu enggak membuat lemah fisiknya Nabi Daud. Sehingga Nabi katakan bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam la yafirru idza laqa. Enggak pernah dia melarikan diri. Enggak pernah mundur dia kalau udah ketemu dengan musuhnya gitu. Artinya kalau udah ketemu dengan musuh yang mau menyerang dia, dihadapin. Itu Nabi Allah Daud alaihis salam. Nah, itu alasan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As.
Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, ya, berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, yakunu hadits ibni Amrin makhsusan, maka jadilah hadis Abdullah bin Amr bin As di atas itu, ya, itu bersifat khusus, ya, artinya dikhususkan. Dikhususkan apa? Bi afdalis saumi fi haqqi kulli man yunhikus saumu quwahu. Ini kalimatnya nih agak-agak ribet dibacanya nih, ya. Jadi maksusan dikhususkan untuk siapa? Bi afdalis saum, untuk menjelaskan tentang keutamaan puasa. Bi haqqi kulli man yunhikus saumu quwahu, yaitu pada orang, pada hak maksudnya pada orang, ya, yang kalau dia puasa tidak melemahkan kekuatannya, ya, yang kalau dia puasa tuh tidak membuat kekuatannya itu menjadi lemah. Itulah Nabi Daud. Dia puasa sehari enggak, tapi fisiknya semakin dipuasain semakin luar biasa, ya. Kira-kira kita kalau ditukar Ramadan dengan puasa yang kayak begitu mau nggak? Loh, ya. Seperti itu. Padahal Nabi Daud kan raja, anak raja. Fa innal ghaliba ala sahabati annahum innama kanu yas'aluna an afdalil a'mali liyata'atauhu. Fa innal ghaliba, karena pada umumnya, ya, pada ghalibnya, pada umumnya. Fa innal ghaliba ala sahabati, karena pada umumnya para sahabat itu, annahum, bahwasanya mereka itu innama kanu yas'aluna, saat mereka itu bertanya, an afdalil a'mali, tentang amal-amal yang paling utama, gitu ya. Itu bukan sekedar bertanya, enggak kayak kita. Jadi kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang satu amal, pertanyaan itu kalau udah dijawab, dilaksanain, diamalin gitu. Kalau kita kan nanya doang, ngamalinnya enggak. Kita tuh bedanya dengan sahabat. Ini dijelaskan oleh pengarang. Innama kanu yas'aluna an afdalil a'mali liyata'atauhu. Tuh. Jadi para sahabat kalau mereka bertanya kepada Nabi tentang amalan apa sih yang paling utama ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, itu yang dikerjain. Gitu, ya. Liyata'atauhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalika, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memahami, ya, hal itu dari mereka. Jadi Rasulullah paham betul deh. Kalau sahabat nanya tuh paham betul. Ini sahabat model-modelnya kayak begini, kalau dia bertanya jawabannya kayak gini gitu. Makanya kadang-kadang satu pertanyaan, ya, bentuknya sama, yang nanya beda, jawabannya beda-beda. Gitu. Itu bukan berarti Rasulullah nggak konsisten, enggak. Itu kedalaman hikmah yang dimiliki Rasulullah sehingga dia bisa membaca nih, orang nih tanya kayak begini nih, ya, dilihat kondisi psikologinya gitu. Rasulullah luar biasa. Jadi beliau sangat paham kalau ada pertanyaan dari sahabat. Sehingga apa? Fayujibu kulla wahidin minhum, maka Rasulullah yujib, memberikan jawaban. Kulla wahidin minhum, setiap ada satu pertanyaan dari mereka, ala hasabi ma fahima minhu, sesuai dengan apa yang beliau pahami. Jadi Rasulullah paham betul.
Walihada, oleh karenanya, sa'alahu rajulun, ada pernah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Apa kata si laki-laki ini kepada Rasulullah? Ayyul a'mali afdalu? Ya Rasulullah, amal apakah sih yang paling utama? Amal apa ya Rasul yang paling utama? Yang memiliki keutamaan? Yang paling afdal? Faqala, kemudian Rasulullah jawab, as-salatu li awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat di awal waktunya. Kalau muadzin udah mengumandangkan azan, ente kudu ada di dalam masjid udah. Jangan sampai ketinggalan. Sholat di awal waktu. Tuh, pertanyaannya. Itu ditakhrijkan hadisnya, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wal Baihaqi, ditakhrijkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Baihaqi. Wasa'alahu akharu, sementara ada laki-laki yang lain, sahabat lain bertanya kepada Nabi. Redaksi pertanyaannya sama. Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Apa jawaban Rasul? Faqala birrul walidain. Amal yang paling utama adalah berbakti kepada kedua ibu bapak. Beda kata jawabannya? Beda. Pertanyaannya sama. Amal apa yang paling utama? 3 orang penanya. Yang satu jawabannya sholat di awal waktu. Yang nomor 2 tanya berbakti kepada kedua ibu bapak, kepada kedua orang tua. Wasa'alahu akharu, kemudian ada lagi laki-laki yang lainnya, yang ketiga bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu? Amal apa ya Rasul yang paling utama? Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, al jihadu fi sabilillah. Amal yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Ya. Kan beda-beda tuh. 3 pertanyaan dalam redaksi yang sama dengan jawaban yang berbeda, itu bukan berarti Rasulullah nggak konsisten, bukan. Tetapi itu menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan jawaban disesuaikan dengan kondisi si penanya. Ya, boleh jadi ketika Rasulullah memberikan jawaban, amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Boleh jadi laki-laki yang bertanya itu kalau sholat ketinggalan mulu. Ini buat ente nih. Hah? Preman saya yang terakhir ya. Jadi yang pertama boleh jadi nih orang nih kalau sholat nggak tepat waktu. Orang udah kelar berjemaah baru sampai. Maka jawabannya ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling utama, dijawab amal yang paling utama sholat di awal waktu. Laki-laki yang kedua dijawab amal yang paling utama birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Boleh jadi nih anak ngelawan mulu sama orang tuanya. Buat ente amal yang paling utama berbakti sama kedua orang tua. Sholatnya rajin banget, sama orang tua ngelawan. Banyak orang-orang yang rajin sholatnya sama orang tua ngelawan banyak. Maka Nabi bilang, ente rajin sholat, tapi hubungan sama orang tua kurang bagus. Birrul walidain buat ente mah. Gitu kan. Nah yang ketiga, al jihadu fisabilillah. Boleh jadi nih rada-rada kayak preman nih, kayak begini nih mendingan jihad nih. Ya, punya keberanian. Wah, kalau model kayak ente nih, ya, yang orangnya selengean gitu ya. Udah jihad aja dah di jalan Allah. Perang seneng lawan orang-orang kafir gitu. Itu beda-beda, Pak. Rasulullah ya ditanya dengan pertanyaan yang redaksinya sama, tetapi jawaban-jawaban yang beliau berikan berbeda-beda ya. Karena Rasulullah jawab sesuai dengan kondisi si penanya. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa ajaba kullu wahidin minhum ala ma fahimahu.
min takhsisi su'alihi bi a'mali nafsihi fa ajaba. Maka Rasulullah memberikan jawaban kulla wahidin minhum, setiap pertanyaan yang diajukan oleh satu di antara orang-orang yang bertanya itu, alama fahimahu, sesuai dengan apa yang beliau pahami, min takhsisi su'alihi, dari kekhususan pertanyaannya, ya, bi a'mali nafsihi, yang dikaitkan dengan amal perbuatan dirinya. Ini anak ya kerjaannya modelnya kayak begini, wah tepatnya yang begini dia, gitu ya. Jadi kita pun begitu. Kalau ada orang nanya, kita jangan langsung jawab, kita lihat dulu kondisi orangnya. Ya, kita aja dulu, tanya dulu. Nanti kalau udah ketemu baru kita ke jawaban. Nah, lebih mengena. Ya, itu kayak begitu. Itu cara Rasulullah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabatnya ketika itu. Faka'annahu qala lil awwali, seakan-akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan jawaban untuk orang yang pertama. Apa jawaban Rasulullah? Afdalu a'malika as-salatu li awwali waqtiha. Amal yang paling utama buat kamu mah salat tepat waktu. Itu yang pertama. Seakan-akan begitu tuh jawaban Rasul. Ya. Wa qala litsani, sementara untuk orang yang kedua seakan-akan jawaban Rasul itu adalah afdalu a'malika birrul walidain. Amal kamu yang paling utama yang kudu kamu kerjain adalah berbakti sama ibu bapak, berbakti sama kedua orang tua. Karena kamu ngelawan mulu sih. Cuma nggak disebut aja sama Rasulullah. Wa qala ya litsalisi, kemudian beliau memberikan jawaban untuk pertanyaan orang yang ketiga, seolah-olah beliau memberikan jawaban afdalu a'malika al-jihadu fi sabilillah. Amal yang paling utama yang harus kamu kerjakan adalah jihad di jalan Allah. Itu ya. Itu terkait dengan masalah puasa. Walaula tanzilu hadhil ahadithi ala hadhil qaidati lakanat mutanaqidatan. Walaula tanzilu hadhil ahadith, kalaulah hadis-hadis di atas itu tidak diturunkan atau tidak datang, ya, ala hadhil qaidah, dia tidak datang berdasarkan kaidah yang di atas, kaidah ini gitu ya, lakanat mutanaqidatan, tentu yang terlihat adalah hadis-hadis tersebut seolah-olah bertentangan. Nabi kok ditanya dengan redaksi pertanyaan yang sama, jawabannya beda-beda gitu kan. Itu kalau nggak dipahami berdasarkan kaidah yang sudah ada, akhirnya orang punya anggapan kayak begitu itu. Seolah-olah apa? Seolah-olah bertentangan. Nih kok kelihatannya bertentangan jawaban Nabi. Padahal pertanyaannya sama dari orang yang berbeda. Namun jawaban yang diberikan beda-beda. Nah, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam kemudian memberikan komentar. Apa kata beliau? Wa mansibur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajallu, terlalu agung, min an yasdura minhu, itu tambahin min ya, kurang min itu. Ajallu, terlalu agung, min an yasdura minhu qaulun mutanaqidun. Ya. Jadi kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terlalu agung untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang bertentangan.
Jadi nggak ada perkataan Rasulullah yang bertentangan satu sama lain. Kalau seolah-olah kelihatannya bertentangan, kita yang kudu memahami secara mendalam gitu kan. Ini perkataan yang pertama arahnya kemana, yang kedua kemana, yang ketiga kemana. Memang redaksinya kelihatan bertentangan, tetapi sebenarnya enggak bertentangan. Tapi justru itu adalah pertanyaan yang dijawab dengan kebijaksanaan. Ya, pertanyaan yang dijawab dengan kebijaksanaan. Sehingga apa? Sehingga memberikan solusi buat mereka. Kan seperti itu maksud dari pertanyaan yang diajukan kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini saumud dahri fi haqqi man afthara fil ayyamil muharramati, maka puasa sepanjang tahun bagi orang yang tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan. Afthara itu tidak berpuasa maknanya. Jadi puasa sepanjang tahun yang disebut dengan puasa dahar bagi orang yang tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan, idza kana mutiqan lahu, bila dia mampu mempuasakannya, ya, itu la yu'atsiru fi jasadihi. Puasa yang dilakukannya itu tidak akan membuat jasadnya menjadi lemah. Tidak membuat tubuhnya menjadi letoy, menjadi lemah, tidak. Wala yuqaiduhu an syai'in minat ta'at, dan juga tidak menghalangi dia untuk melakukan satu bentuk ketaatan dari banyak-banyak ketaatan. Tidak menghalangi dia untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati kana yaf'aluhal aqwiya'u, yang ya sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik maksudnya. Nah, kalau seperti itu maka afdalu minal ghibbi, itu lebih utama ketimbang dia melaksanakan sholat selang-seling. Kenapa? Dia punya kekuatan, gitu kan? Kalau selang-seling kan sehari puasa, sehari enggak. Kenapa? Li'annal jazaa'a ala qadril a'mali, karena sesungguhnya balasan yang diberikan, ya, itu disesuaikan dengan kadar amal perbuatan yang dilakuin. Semakin banyak amal perbuatan yang dilakuin, maka semakin banyak pula pahala yang didapat. Ya enggak? Semakin sedikit ya sedikit juga pendapatannya. Ala ma tamahhada fi syari'ati, sebagaimana telah ditetapkan di dalam syariat, annaman ja'a bil hasanati, bahwa orang yang melakukan satu amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari kebaikan yang dia kerjain gitu. Itu udah kaidah itu, ya. Kaidah yang datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man somal abada fala soma. Man somal abada, barang siapa yang berpuasa selamanya, ya, enggak putus-putus selamanya dia puasa, fala soma, maka sebenarnya, ya, dia tidak benar-benar puasa gitu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang puasa selamanya. Dalam satu tahun itu ada puasa-puasa yang dilarang untuk dikerjain, gitu kan? Oleh karenanya kalaupun dia puasa disebut puasa dahar, itu bukan puasa sepanjang tahun sebenarnya. Karena hakikatnya kalau puasa disebut sepanjang tahun, nggak ada liburnya dia puasa. Nah ini kan ada liburnya puasa. Ada puasa-puasa yang diharamkan. Tadi disebutkan tuh, ya, dia aftara, nggak puasa. Di mana? Di hari tadi. Contohnya apa? Hari raya, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik. Kan dilarang kita untuk mengerjakannya gitu kan?
Iya. Nah, di sini dijelasin nih pamaknahu, artinya gitu ya, atau maksudnya anna man somal idaini, bahwasanya orang yang berpuasa di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamat tasyriki, dan hari-hari tasyrik, fa innahu, maka sesungguhnya ya, lau abtoroha, kalau dia tidak berpuasa, tuh maknanya tuh abtoro, kalau dia tidak berpuasa di hari-hari itu, maksudnya berbuka. Kalau berbuka berarti nggak puasa kan. Lau abtoroha, kalau seandainya dia nggak puasa di dua hari raya dan di hari tasyrik itu, lam yakun iman liddahri, berarti dia bukan puasa dahar. Kenapa? Karena ada preknya, ya kan? Gitu. Jadi lam yakun iman liddahri adalah hakikat. Jadi pada hakikatnya dia nggak puasa dahar. Jadi istilah puasa dahar itu hanya istilah yang berkembang aja seperti itu, ya. Karena hakikatnya nggak ada di puasa dahar. Yang ada apa? Bal iman li aktsari dahri, akan tetapi puasa yang dia puasakan itu adalah puasa pada sebagian besar waktunya aja. Kalau dalam satu tahun katakanlah 360 tahun, 360 hari, maaf. Dari 360 hari itu ada puasa-puasa yang dilarang. Dua hari raya, hari tasyrik kan gitu kan, yang menjadikan dia nggak puasa untuk selama-lamanya. Sehingga penyebutannya bukan puasa dahar, tetapi puasa pada sebagian besar waktunya aja. Ya, sebagian kecilnya dia nggak puasa. Kenapa? Karena itu dilarang oleh agama gitu ya. Ini penjelasan luar biasa nih, karena yang menjelaskan bukan sekedar ahli hadis, beliau ahli usul, sehingga benar-benar dalam ya. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Maka wajar kalau ulama-ulama di zamannya memberikan gelar kepada beliau dengan gelar Sultanul Ulama gitu ya. Dedengkotnya ulama lah, pemimpinnya ulama. Satu pasal lagi ya. Kayaknya besok hatam nih ya. Tinggal semalaman insyaallah ya. Besok kita habisin dah. Atsani, yang kedua, fi saumi sya'bana, yaitu tentang puasa di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Kullahu, semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah kalau beliau berada di bulan Sya'ban, beliau berpuasa di sepanjang bulan Sya'ban. Bukan berarti penuh bulan Sya'ban itu dia puasain, enggak. Tapi di sepanjang bulan Sya'ban lebih banyak puasanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi sebenarnya kalau puasa Rasulullah itu lebih banyak di bulan Sya'ban ketimbang bulan Rajab gitu kan. Itu seperti itu. Kana yasumu Sya'bana, beliau selalu berpuasa di bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali hanya beberapa, sedikit aja lah. Kecuali hanya sedikit aja yang beliau enggak puasa di bulan Sya'ban gitu. Artinya enggak semuanya dipuasakan. Akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Ini hadis ditahrijkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, yang dikeluarkan maksudnya. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga, fi saumil muharram, yaitu tentang puasa Muharram. Terkait dengan puasa Muharram, Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Afdhalus siyam, puasa yang paling utama, ba'da ramadhana, setelah puasa Ramadan,
Syahrullahil Muharramu, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati, dan salat yang paling utama setelah salat fardu salatul lail, yaitu salat malam, ya. Salat malam ya, salat yang dilaksanakan di malam hari, qiyamul lail, seperti tarawih tadi masuk di antaranya. Akhrajahu Muslimun, ini hadis ditakhrijkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Insyaallah nanti bagian yang keempat Ar-Rabi wal Khamis pada besok malam, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.